Mari kita mulai langsung ya. Jadi para Bapak Ibu peserta, mari kita mulai ya. Mas Talo silakan kita putar videonya. Halo, ada Mas Talo. Oh ya, Bapak Ibu, disilakan untuk yang aktif ya. Silakan yang aktif karena hari ini kita akan diguncang-guncang. Oke, nah ini dia dari Mas Talo dulu. Silakan. Oke, baiklah. Terima kasih Mas Talo. Selamat sore Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih sudah mau bergabung di online kelas hari ini. Di mana tentunya perkenalkan nama saya Tony Saputra sebagai COO dari Communications Academy. Tadi kita sudah sapa menyapa dari Pak Doni Rikejer sebagai CEO dari Communications Academy, dan tidak lupa juga tentunya kegiatan ini didukung atau disupport langsung dari Mas Kamandus Jongtalo tentunya. Terima kasih Bapak Ibu yang telah berpartisipasi. Hari ini online class kita kedatangan narasumber yang sungguh luar biasa. Suhu ya ini ya, ada banyak suhu di sini, dan narasumber kita di sini juga suhu karena kita akan dibikin guncang-guncang hari ini oleh narasumber kita. Nah, saya harus memperkenalkan terlebih dahulu siapa narasumber kita. Sebentar ya Bapak Ibu. Oke. Kelihatan ya Bapak Ibu ya? Aman ya? Kelihatan ya? Oke. Baiklah Bapak Ibu, hari ini kita akan belajar langsung dari narasumber kita mengenai Be Amazing Icebreaker for MC dan tentunya motivator juga. Dan untuk Bapak Ibu, syarat utama dan pertama untuk mengikuti kegiatan ini adalah harus aktif. Nah, yang pertama aktif, kemudian yang kedua Bapak Ibu harus menyediakan alat tulis. Karena dengan aktif dan menyediakan alat tulis untuk dicatat, dari awal hingga akhir Bapak Ibu bisa punya kesempatan nanti yang paling aktif kita akan memilih, yang paling aktif akan diberikan buku spesial langsung dari narasumber kita. Nah, bukunya seperti apa? Kita bisa lihat. Ya, buku ini masih dalam proses cetak ya Bapak Ibu. Nah, ini dia. Amazing Icebreaker. Masih dalam proses cetak. Satu orang khusus yang terpilih nantinya yang paling aktif akan mendapatkan buku langsung dari narasumber kita. Siapa sih narasumber kita? Nah, saya perkenalkan. Beliau merupakan CEO dari CEO Icebreaker Academy. Nah, dilanjutin lagi, experiential learning programmer. Beliau juga dikenal sebagai Master Icebreaker Indonesia tentunya. Kalau kita belajar icebreaker tentunya langsung dari masternya. Nah, Master Icebreaker Indonesia. Dan kemudian beliau juga sebagai direktur dari PT Avara Ruhama Ramadhani. Nah, untuk lebih detailnya, untuk lebih apa sih yang beliau lakukan, apa sih keseharian beliau, pengalaman beliau seperti apa, kita bisa tanya langsung nanti, ada sesi tanya jawab khusus. Nah, untuk langsung saja ini dia, kita sambut Mas, atau kita panggil Pak ya, Pak Raful Rahman. Silakan Pak. Luar biasa ini. Alright, terima kasih. Mas Tony. Oke, sebelum dimulai saya akan mengawalinya dengan sebuah pantun, boleh ya Mas Tony ya? Boleh dong, aman Mas. Oke, ini biasanya Coach Robi yang bawain tuh pantun, jadi saya juga ingin mengikuti sebagai murid yang baik ya. Karena kita lagi puasa, jadi pantunnya juga deket-deket kayak puasa. Baik, biasanya kalau pantun pasti disambutnya dengan apa yo? Jawabannya cakep gitu. Asik. Ya. Kita coba ya. Cakep. Buka puasa makan ketupat. Cakep.
Cakep. Boleh. Cakepnya apa nih? Buka puasa, makan ketupat, Cakep. Cakep. sholat taraweh di malam hari, Cakep. jawablah salam dengan semangat. Cakep. Nungguin lo, cakepnya lo. Semoga berkenan di dalam hati. Iya, baik. Asik. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Sejahtera buat kita semuanya. Salam hormat buat para guru, para sifu, rekan-rekan communication semuanya, dari teman CPM, CPS dan semuanya yang hadir hari ini, ya. Dan juga tadi banyak para master ya, para guru, ada fungsi juga di situ saya lihat, wah, luar biasa. Hari ini kita akan bersenang-senang, happy aja. Jadi tidak seperti kelas-kelas Zoom yang lainnya yang barangkali hanya one way. Hari ini kita spesial bersenang-senang ya. Jadi kalau saya tanya, mau apa kita di sini? Jawabnya harus bersenang-senang. Kita coba, mau apa kita di sini? Bersenang-senang. Senang. Bersenang-senang ya. Jadi udah sepakat karena mau senang-senang itu harus ada ekspresinya. Sebagai seorang public speaker, khususnya nanti kita akan dalami tentang speaker itu gimana, itu harus ada ekspresinya. Jadi senang-senang itu harus ada ekspresinya. Boleh macam-macam. Contoh bersenang-senang kayak gini ya. Iya, kita coba semuanya. Speaker, mau apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke, semuanya harus aktif. Gerakannya sudah dimulai dari saat ini juga ya. Jadi kalau saya tanya, mau apa kita di sini kali ini? Jawabnya bersenang-senang. Ke kiri ya, oke. Kalau ke depan itu berenang-renang ya. Oke, semuanya. Mau apa kita di sini? Bersenang-senang. Oke, karena mau bersenang-senang berarti kita harus sepakat dulu. Bisa jadi Bapak Ibu materi atau yang akan saya sharing ini sudah pernah Anda dengarkan. Anggap ini kita ngulang lagi biar refresh ya. Kalau yang belum ya dinikmati. Jadi semuanya happy, kita dari awal sampai akhir terlibat juga secara aktif. Oke, setuju? Setuju. Setuju bilang sepakat. Setuju? Sepakat. Sepakat. Setuju. Setuju ya? Oke. Kayaknya kurang afdol kalau di awal kita masih belum terlalu enjoy ya. Biar lebih enjoy lagi, kita coba tangannya dulu, dirilekskan semuanya, boleh? Sambil ada suaranya hari ini, menurut informasi dari Mas Tony, ada 1.271 orang. Mana suaranya dong? Kasih energi dulu dong. Kita akan coba sapa dulu. Energinya saya kasih ke Pak Rusli. Wah, Pak Rusli kasih lagi ke orang yang lain. Siapa? Pak Ari, wah. Ayo fokus semuanya. Mana nih? Pak Arinya mana nih? Pak Ari, wah. Ari Mana? Ari? ke Alfian. Energinya dong Mas Ari. Wah. Wah, ke Alfian. Mana Alfian? Kasih energinya dulu. Ke mama aja. Kasih lagi ke Tony. Oke ya, sudah cukup. Kita coba energinya sudah mulai terbangun. Oke, yang pertama kita sepakati dulu karena mau happy, kita mulai dari area muka dulu ya. Kita coba semuanya setelah tangannya begini ya. Ini kalau saya sapa hello, Anda jawab hai dengan dibalikin. Kita coba hello. Hai. Baliknya hai. Halo. Hello. Hai. Hai hello hai. Hai, halo. Oke, sudah ya. Tangan sudah bergerak, muka juga sudah. Oke, silakan taruh di ujung sebelah kanan dari bibir Anda. Oke, yang kiri taruh di sebelah kiri juga. Oke, kita tarik ke atas 2 cm. Yang kiri juga 2 cm. Kasih senyum terbaik dulu dong. Kasih senyumnya dong, ya. Boleh nih di foto nih harusnya nih, ya. Sekali lagi ya, kita latihan dari yang paling sederhana dulu. Bapak Ibu sekalian, teman-teman, kita kasih senyum yang paling dulu. 1, 2, 3.
Iya. Oke, itu senyum 227 sekarang senyum jengkol. Jengkol jengkol gitu ya. Kita coba senyum jeng. Kita coba senyum semangka itu kasih energinya, kasih senyuman lebih dasar senyum mangka gitu. Semangka. Semangka. Angka. Kita coba senyumnya ya. Kita coba senyum semangka. Senyum semangka. Senyum sate. Iya, coba senyum senyum sate. Oke, kita coba ekspresi kedinginan gimana? Ekspresi panasan. Ekspresi dapat THR. Wah, kayaknya itu yang ditunggu-tunggu ya. Oke, ekspresi dapat THR. Oke, Mas Tony, kita bisa lanjut ya. Teman-teman, Oke. akan masuk. Kita akan happy. Hello. Hai. Hai. Oke, kita akan simpel saja materi kita nanti nggak banyak. Kita akan lebih banyak untuk simulasinya, akan banyak juga sharing ya. Jadi hari ini saya bukan ngajarin, saya hanya sharing tadi ya. Semoga nanti teman-teman yang lain juga berkenan untuk sharing pengalamannya di dalam dunia public speaking. Oke, ini saya akan awali dengan sebuah kata bijak ya, atau quote dari seorang filosof ya, yang menyebutkan if I hear, I forget, I see, I remember, but I do, I understand. Apa artinya? Kalau saya hanya mendengar doang bisa jadi langsung lupa tuh. Tapi kalau saya lihat bisa jadi saya akan ingat. Kalau saya melakukan, saya terlibat, saya paham. Jadi harapannya teman-teman, Bapak Ibu sekalian, rekan-rekan, kita hari ini akan lebih banyak terlibat dan nanti bisa langsung praktek supaya pemahaman tentang icebreaker ini lebih dapat lagi. Oke, setuju? Setuju. Bungkus. Tadi bilangnya apa kalau setuju? Sepakat. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Oke, setuju. Next. Alright. Teman-teman, tadi kita sudah awali dengan senyum terbaiknya ya. Kira-kira kalau yang pertama ini menyenangkan apa enggak nih? Orang manyun-manyun, ada yang seneng kalau audiensnya atau pembicaranya manyun-manyun? Tidak. Enggak kan ya? Sama teman-teman, kita juga sebagai seorang public speaker, khususnya icebreaker, harus menampilkan wajahnya adalah wajah smiling face. Ya, jadi selalu tersenyum ya. Ya, tapi ingat senyumnya harus tahu tempat juga, jangan sampai senyum sendirian gitu di jalan. Nah, itu udah beda itu ceritanya ya. Oke, ini kita akan dilihat di awal adalah orang akan melihat dari ekspresi kita. Ini orang menyenangkan apa enggak ya? Ini orang nyebelin apa enggak ya? Asik apa enggak ya? Adalah dari area wajah kita. Jadi ini penilaian pertama adalah dari muka kita ya. Terutama senyum. Matanya asik nggak nih? Nyolot nggak nih? Gitu ya. Oke, tadi sudah latihan senyum karena kita adalah apa yang kita tampilkan. Kalau kita orang asik, audiens kita juga asik. Dan sebaliknya, kalau kita udah menampilkannya aura-aura negatif, ya audiens kita juga akan melihatnya secara negatif pula. Jadi hati-hati dengan area muka kita ya. Jadi harus sering-sering lihatin. A, I, U, E. Kita coba dulu ya, olah vokal ya. Mas Tony, boleh di skip dulu slide-nya biar saya lihat dulu di ya, kita bareng-bareng dulu ya. Kita fokus ke area muka. Setelah tadi sudah, sekarang pakai begini, teman-teman. Ya, kita langsung latihan aja dulu. Oke, telunjuknya seperti ini. Taruh di antara dua mata ini. Oke, biar rileks area muka kita. Oke, kita pijit-pijit seperti ini ya, seperti orang facial. Udah lama kita nggak facial ya, asik. Oke, semuanya. Nah, kalau ini kaku bahaya soalnya ini ya. Senyum aja susah gimana itu ya. Oke, sekarang kita kasih vokal A. Kasihin A, ini 3 jari bisa masuk ya A. Oke, kita coba A. Tarik I.
malam berisik. Oh, bulan O. Kita coba yang A. I. O. Oke. Cukup. Sekarang kita tambahin teman-teman. Karena kalau hanya Bude ambil. kita kasih. Nah, ini nggak apa-apa. Masih di unmute semua. Ikuti ya. Ini adalah vokalnya meracak. Jadi seperti ini. Dibuletin. Mulut kita diputar-putar seperti ini. Semakin jelek semakin bagus ya. Please jangan diganteng-gantengin ya. Ide apa ya? Buat Oke. Siap semuanya. Hello. Hai. Yang 3, 2, 1. Oke, sekarang kasih senyum terbaiknya coba. Yang kanan ini bisa cross, bisa up, tergantung. Ingat ya, senyum itu harus seimbang ya, antara yang kanan dan yang kiri. Jangan sampai miring kayak gini nih. Nah, ini udah beda tuh ceritanya ya. Harus simetris ya, teman-teman. Icebreaker yang pertama adalah dengan senyum. Itu pemecah yang luar biasa ya. Anda sudah jadi icebreaker lah. Kalau sudah menampilkan senyum yang terbaik ya. Itu kunci pertama sebagai amazing icebreaker. Kalau masih ada yang belum bisa tersenyum, hati-hati Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Tolong dicek ke keluarga. Kun, ntar malam mau makan apa, Kun? Wah, masih ada yang lagi ngomongin makan ya. Oh, jadi nggak usah masak ya? Soalnya kan ada tadi Iya, juga. betul. Nggak usah masak kan berarti abis di sini. Ya nggak usah, GoFood aja. Saya juga jangan dimut ya. Oke ya. Teman-teman, kalau masih ada yang susah senyum, itu sudah gejala ya teman-teman. Gejalanya adalah gejala giring. Ada yang tahu giring itu apa? Niji. Bukan. Giring itu adalah gejala gila ringan. Hati-hati teman-teman. Kalau Anda sudah diambil senyumnya, wah harus istighfar lah kalau orang Muslim ya. Kenapa nggak bisa tersenyum ya? Karena senyum itu ibadah. Ya. Dan hati-hati teman-teman. Senyum itu bisa menandakan sesuatu. Ya. Kalau orang pelit senyum ya, berarti dia juga kategori orang yang pelit ya. Kenapa pelit? Yang gratisan aja dia nggak bisa ngasih ya. Apalagi suruh ngebayarin makan malam ya, buka puasa. Nggak usah harap kalau orang yang susah senyum ya. Teman-teman, ini dia. The amazing icebreaker yang pertama adalah the power of smile. Oke, next. Mas Tony. Kita masuk lagi materi berikutnya ya. Ini kita simpulkan sebenarnya sebagai amazing icebreaker, kuncinya 3 ya. Next, Mas Tani, apa saja sih kunci menjadi seorang icebreaker? Ada beberapa ya. Kita sebut namanya the power of 3S. Ya, yang pertama tadi, tampilkan senyum terbaik, karena itu adalah kesan pertama yang akan didapat oleh audiens kita ya. Itu adalah first impression. Kalau orang sudah nyaman, kalau orang sudah dapat feel-nya gitu kan. Kalau kata iklan, ada yang pernah iklan? Kesan pertama begitu menggoda. Wah, Mas Zulfikar hafal ini, kayaknya anak kolonial ya. Kesan pertama begitu menggoda, selanjutnya terserah Anda. Oke. Teman-teman, intinya kalau di awal kita sudah memancarkan energi positif, kita sudah membuat sebuah ambience yang kita set gitu kan. Selanjutnya peserta kita, audiens kita mau diapain aja sebenarnya, hayo-hayo aja. Ya, itu dimulai dari yang pertama ya. Oke, yang kedua, the power of simple. Berikanlah instruksi Anda ya sesimpel mungkin, sesederhana mungkin. Pastikan ketika memberi instruksi ada urutannya, teratur, terukur, struktur ya. Jangan sampai bolak-balik. Apa dulu nih? Contoh ketika Anda mau memberikan instruksi, yuk kita bergoyang chicken dance katakanlah. Ya, biar relax.
Ya, baiknya Anda kasih dulu gerakannya dulu, ya. Baru dikasih musik, baru bareng-bareng. Jadi ada urut-urutannya. Oke ya, gerakan pertama seperti ini ya. Kedua seperti ini ya. Ketiga seperti ini ya. Oke, kita akan iringi musik bareng-bareng ya. Seperti itu. Jadi nggak langsung bareng-bareng. Tapi harus ada urut-urutannya ya. Tadi ya. Tadi sudah smile, kemudian simple, barulah ketika bisa merangkai itu, kita bisa membuat sebuah acara itu sukses. Itu harus di mindset sebagai icebreaker adalah mensukseskan sebuah acara. Oke, next, Mas Tony. Kita tadi sudah buka ya, dan ketika menyapa pun ada beberapa teknik teman-teman. Kita sebut namanya TSB. TSB itu tatap senyum bicara. Jadi pastikan ketika kita menyapa audiens, ketika tersenyum pun harus menatap audiens, tapi harus di spread ya, dibagi rata, jangan sampai hanya di satu sisi saja. Halo, selamat pagi Bapak Ibu sekalian, apa kabar? Cuma di sini doang, di sini di tengah sama di sebelah kanan nggak dianggap, itu akan bumerang pada Anda, karena Anda dianggap tidak fair, merasa jealous mereka ya, jadi harus ditatap. Nah, jadi cara natapnya pun harus smooth ya. Selamat pagi Bapak Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tatap sambil tersenyum. Jadi jangan tatap dulu, baru senyum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak kayak gitu ya. Jadi berbarengan ya. Bukan maksudnya tatap dulu, senyum dulu baru bicara, tapi berbarengan. Jadi ketika menatap sambil senyum sambil bicara. Seperti itu ya teman-teman ya. Itu teknik yang pertama ketika membuka sebuah acara. Senang sekali hari ini saya bisa berada di acara ini bersama teman-teman yang luar biasa, punya semangat, punya energi yang dahsyat sekali. Nah, sambil ngomong sambil terus senyum. Itu akan memberikan energi yang positif. Kemudian tadi tentang teknik foto, tadi kita juga sudah lakukan ya. Teman-teman biasanya kalau dalam sebuah acara kan acara pertama adalah foto bareng. Ya, itu tadi foto dengan berbagai gaya bisa dieksplor. Itu juga adalah sebagai teknik ice breaking. Anda sedang melakukan pendekatan dengan audiens Anda. Oke, kita foto dulu ya, Bapak Ibu. Selfie. Jangan sampai kita juga garing, fotonya cuma biasa doang, gaya KTP. Nggak ada gaya lain. Oke, sudah foto. Itu sayang. Padahal sesi foto itu adalah bisa menjadi sebuah momen Anda menjalin kedekatan. Sebuah momen Anda memberikan ice breaking. Oke, gayanya seperti ini, tangan di atas, geser ke kanan, geser ke kiri. Ya, dalam kondisi apapun itu bisa. Itu simple. Pastikan juga gerakannya smooth dulu. Dari yang mulai sederhana, seperti ini, baru naik ke atas. Jangan, kalau bahasa Jermannya itu ujuk-ujuk ya. Baru lagi foto, suruh naik ke atas. Itu biasanya lebih berat orang mengikuti. Karena Anda belum dapat feel-nya. Jadi pastikan ketika memberi instruksi pun, dari yang nggak ada gerakan, hanya suara saja. Oke, gerakan kecil, gerakan sedang, sampai gerakan yang frontal, kata yang ramai, seperti itu. Jadi lebih smooth gitu ya. Oke, kemudian tadi ada explore nama. Ya, tadi saya akan kasih contoh ya, ketika Mas Tony sudah menggunakan master kita, Mas Rahul. Oke, perkenalkan Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Nama saya Rahul, R-A-H-U-L ya. Mudah diingat, susah dilupa. Ya, saya nggak ada hubungan dengan Syahrukan atau lagi si Syarokan ya. Tidak ada pula hubungan dengan suaminya Krisdayanti. Ada yang tahu? Rahul Lemos ya. Kalau saya Rahul Permos. Boleh Anda eksplor nama Anda. Itu juga adalah sebagai teknik ice breaking. Ya, kalau garing ya, tadi saya baru nemu itu ice breakingnya Pak. Kalau garing nggak apa-apa ya Pak. Wah, justru ketika Anda kayaknya belum dapet nih, ya apa? Dibikin santai aja, tetap cool, gitu ya. Oke, saya dari Portugal. Ada yang pernah ke Portugal? Mas Zulfikar, Pak Mulis, Pak Rusli, Portugal tahu ya? Portugal itu Purwokerto, Tegal. Ya, saya dari Bumi Ayu, itu antara kota Purwokerto dan kota Tegal. Di tengah-tengahnya itu ada Bumi Ayu namanya ya. Ah, itu saya dari Portugal. Ya, itu teknik juga teman-teman ketika memperkenalkan diri, tapi dengan ada value yang dapat, yaitu mereka dapat keseruan lah dari perkenalan Anda. Jangan biasa doang, oke nama saya Rusli, dah gitu doang. Coba
diolah harusnya itu apa? Ramah, senyum. D-nya apa kira-kira Pak? Liar boleh ya Pak? Boleh dieksplor seperti itu. Atau self bullying ini proporsional ya, karena ada juga teman saya yang menyebut saya pendekar, pendek tapi kekar ya. Boleh seperti itu aja. Oke, kemudian teknik locking ini juga penting Bapak Ibu sekalian ketika kita memberikan ice breaker ya, ice breaking. Ini pada prinsipnya juga ada sesuatu yang sedang kita ingin tampilkan, ingin kita sampaikan ke audiens kita, yaitu melock timing ya. Kayak tadi, mau apa kita di sini bersenang-senang, itu hal simpel. Oke, jadi audiens sudah merasa oke, kita nggak berat-berat nih, mau senang-senang. Oke. Atau juga kalau yang mau lebih berisi ada namanya komitmen ABCD. Apa itu komitmen ABCD? A, active participation. Oke, setuju? Setuju, bungkus atau sepakat. B, be open minded. Berpikiran terbuka, setuju, bungkus atau sepakat. C, communication atau concentration. D, do it full heart. E, enthusiast and enjoy every activity. Oke, setuju? Setuju. Ya, ketika mereka setuju, artinya kita sudah menggiring mereka untuk mensepakati. Itu adalah juga merupakan kontrak belajar. Ya. Oke, semuanya, are you ready? Yes, I am ready. Kita coba ya, kita coba. Mana suaranya? Kalau nggak ada suara, penting gerakan. Semuanya, are you ready? Yes, I am ready. Kita coba semuanya. Everybody, are you ready? Yes, I'm ready. I'm ready. Boleh seperti itu. Atau kalau yang lain saya juga sering pakai metode ready-nya ready Jawa ya. Ayo ready, jawab ready ya. Dengan suara mendok itu biar lucu ya. Oke, ada juga pakai tepuk ya. Boleh. Oke, sahabatku, diriku. Boleh sendiri, boleh ke orang sebelah kanan. Itu juga teknik untuk locking ya. Oke, sebenarnya ada banyak tepuk, tapi kita coba satu tepuk dulu. Boleh di unmute dulu, Mas Tony. Biar kita banyak gerakannya. Halo. Hai. Kita akan tepuk dulu. Anda tidak salah. Slide-nya di skip dulu, Mas Tony. Oke ya. Oke. Sederhana, Bapak Ibu, teman-teman. Jadi Bapak Ibu sedang, Oke, kita sebut namanya tepuk Bapak ini semangat. sedang, Ya. ini apa namanya? Gaya supporter badminton Indonesia ya. Berusaha. Kasih tahu ya. Kalau kita nonton badminton kan ada Pak Amir ini sedang supporternya nih. berusaha. Indonesia. Tok 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 tok. Apa Kita ya. Kita coba semuanya. Tepuk semangat Indonesia. Sedang berusaha Semuanya ya. memahami Semuanya ya, gerakannya ya. Tok 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 tok. Kita coba semuanya tepuk semangat Indonesia. Tapi Pak Amir sebenarnya bukan sedang di Pak Amir ini sedang belajar. Itu namanya tepuk semangat satu ya. Kita coba, kita ganti ya. Ini adalah Tepuk sesuatu yang semangat wajar. satu. Orang yang sedang Oke, semangat kedua beda di belakangnya aja. Tepuk semangat dua. Tok 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 tok. Push. Kita coba ya, tepuk semangat dua. Oke, semangat ketiga beda di belakangnya aja. berhasil mengubah frame-nya ya. Iya, ke depan. Kita coba semuanya tepuk semangat tiga. Nah, Sekarang kita gabungkan tepuk semangat Indonesia. Jadi kita gabungkan prok 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 push, prok 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 prok. Kita coba semuanya. Tepuk semangat Indonesia. Oke, luar biasa. Oke, next Mas Tony. Itu semangatnya sudah. Kita cek fokusnya sekarang. Oke ya. Untuk selanjutnya, teman boleh ya via chatroom. Mas Tony, boleh gambarnya ke skip dulu. Oke. Lihat ke saya dulu ya. Kita akan lakukan dulu. Mas Tony, boleh skip aja dulu. Oke, siap ya. Tangannya boleh seperti ini, teman-teman. Lihat saya ya. Silakan kasih jempol aja. Yang belum ikuti. Saya punya 2 buah center ya. Center.
Ini sama-sama mereknya, sama-sama baterainya kuat. Ya, oke. Center A ya, ini center B. Pertanyaannya adalah center A ini nyala terus. Center B nyala hidup, nyala hidup. Kira-kira mana yang akan mati dulu antara center A dan center B? Silakan jawab di chat room ya. Yang A nyala terus, yang B nyala hidup, nyala hidup. Silakan jawab di chat room. Go. Ada yang B, yang nyala terus, yang A, yang A, yang A, yang A dan B, oke. Oke, terus B, A, oke. Tidak ada yang mati. Oke. Siap, luar biasa. Berarti banyak yang sudah fokus di sini ya, atau sudah pernah ikuti ya. Tadi kan tantangannya adalah yang A nyala terus, yang B nyala hidup, nyala hidup. Nah, yang tadi jawab A fokus, yang jawab B juga fokus ya. Ini tadi bukan nyala mati, tapi nyala hidup, nyala hidup. Ya, jadi semuanya akan mati bareng-bareng ya, karena semuanya prinsipnya nyala semuanya. Oke, berarti sudah banyak yang bagus. Oke, next. Kita akan masuk ke sesi sharing kita. Silakan Mas Tony ya. Tampilkan slide-nya Bapak Ibu sekalian. Ini baru opening. Untuk selanjutnya kita pengen sharing dulu. Siapa aja boleh di sini. Boleh satu ladies, satu gentleman. Sharing pengalaman Anda waktu memegang sebuah materi ice breaking ya, Anda menjadi seorang ice breaker. Baik yang berhasil atau yang garing ya. Itu. Silakan Mas Tony boleh dipilih atau siapa yang mau berbagi boleh berbagi pengalamannya. Silakan. Silakan Mas Tony, barangkali ada yang mau berbagi dulu. Baiklah. Siapa yang mau silakan berbagi pengalamannya mengenai ice breaking? Ya, saya harap kelas kali ini bukan kayak kelas di sekolahan ya, yang harus ditunjuk dulu baru. Silakan yang ya. Hari ini aktif boleh dari awal sampai akhir. Silakan Pak. Oh, boleh silakan. Tadi siapa silakan? Anton ya. Oke, silakan. Oke. Anton silakan. Sebelumnya selamat sore buat Bapak Ibu teman-teman semua ya. Dan juga Pak Rahul Rahman sudah ini ya memberikan sharing ice breaking. Nah, jadi ini pengalaman saya ya. Kebetulan kan saya ada kenal satu juga ya. Kalau Pak Rahul Rahman kan master ice breaker. Yang satu lagi saya belajar sama ice breaker nomor 1 Indonesia. Si ini Pak Pedri Kawi ya. Nah, pengalaman saya waktu saya dibagi ilmu ice breaking maksudnya, saya diajarin satu tepuk tangan pagi, siang, sore, malam. Dan itu pertama kali saya memainkannya di satu organisasi saya waktu itu. Dan saat saya memainkan di suatu organisasi, berawal sih gugup ya, karena di depan tuh rasanya susah sekali ngomongnya. Tetapi saat saya membawakan ice breaking ya, saat cuma tepuk pagi, siang, sore, malam, semua pada tepuk, pada tertarik buat main. Dan apalagi saat kalau biasanya di Mama kan tepuknya 0 tuh, nggak usah tepuk sama sekali. Tapi masih ada yang tepuk. Disitulah suasana serunya. Itu sih pengalaman saya. Rasanya gimana, Mas Anton? Rasanya benar-benar gembira sekali bisa membawa hal yang tertarik itu bisa membawa hal kegembiraan. Itu aja sih yang saya. Oke. Siap. Terima kasih Mas Anton, sharingnya luar biasa. Lanjut, Mas Tony, satu lagi boleh? Oke, silakan. Terima kasih, Mas Anton. Satu lagi, wanita mungkin. Silakan yang mau raise hand atau chat di room. Saya sharing ya. Silakan. Oke, silakan. Kalau saya ice breakingnya nggak kayak Mas Raul yang heboh ria gitu ya. Tapi kalau saya tuh lebih seneng pakai singkatan-singkatan.
gitu. Misalnya Ya, Bu, pada saat saya sharing pas lagi ngasih training di hari Jumat, ayo buat singkatan hari Jumat apa, jumpa orang-orang hebat misalnya gitu. Terus misalnya hari Kamis apa, Kamis kami optimis gitu. Terus udah gitu misalnya pas hari Rabu apa, ayo rajin baca buku gitu sih ice breakingnya. Jadi spontan tapi peserta mikir gitu. oh, luar biasa Bu Mia ya. Oke, ada beberapa tipe ya yang bisa di-share, luar biasa. Gua Duren, gua Kedondong, S-Breaker keren, kasih tepuk tangannya dong. Oke, tadi sharingnya dari Mas Anton dan Bu Mia ya, luar biasa. Tadi ada yang pakai tepuk juga Mas Anton, Bu Mia pakai metode bikin singkatan, ya intinya apapun, tadi pasti ada sensasi ketika kita memberikan ice breaking, kemudian mereka terlibat secara aktif, itu ada sensasi yang luar biasa, ada kebahagiaan ya, itu bisa di-create oleh kita. Oke, kita akan sharing juga, silakan Mas Tony, slide berikutnya. Bapak Ibu sekalian, saya juga menjalani sebagai ice breaker ini sudah kurang lebih 9 tahun, 10 tahun lah ya, terutama di bidang experiential learning atau orang lebih mengenalnya di outbound. Ya, ini beberapa experiences ya yang sudah pernah dilakukan. Ini terbaru di akhir 2019 yang lalu, ini dengan peserta 1.200 orang dari karyawan adikarya, para millennials, anak-anak muda kebanyakannya, amazing sekali. Itu tugas saya hanya ngasih ice breaker doang, ada pembicaranya, ada narasumbernya, ada dari staf presiden, motivator, segala macam. Tugas saya hanya ngasih ice breaking. Di tengah, dari awal, sampai di akhir dikasih. Melihat situasi. Ya, ini juga, ini event dari Ekla Consulting nih, ada Bu Lucy hari ini bergabung. Bu Lucy, mohon izin. Ini luar biasa juga. Ini, terima kasih kesempatannya Bu Lucy. Waktu itu kita berbagi energi dengan para manajer ya. Itu seluruh Indonesia berkumpul di Jogja, ada 800 orang. Nah, dari pihak Ekla Consulting yang ngasih materi, tugas saya tadi ice breaker. Wah, itu luar biasa sensasinya. Dan ya, 800 orang, sorry nambahin Hul, 800 orang, silakan, Raul bikin 800 orang di dalam satu ruangan di ballroom kan. Ya, betul. Bergerak, berdiri, mau ngikutin apa yang Raul ngomong, apa yang Raul lakukan gitu kan, disuruh ngapain mereka mau ikutin, dan semuanya engage, luar biasa Raul. Oke, terima kasih testimoninya ya. Ini luar biasa teman-teman, energinya. Ya, kemudian dengan kemampuan ice breaking juga saya bisa ke beberapa kota, sampai ke Thailand juga, cuma ngisi ice breaking doang ya, luar biasa, dan sebagainya. Yaitu sharingnya ya teman-teman ya, semoga menginspirasi. Jadi kemampuan ini bisa banyak hal yang bisa kita lakukan. Baik Anda sebagai MC, motivator, trainer, itu kalau ada ice breaking itu lebih seru gitu ya, lebih ramai. Biasanya audiens lebih betah mengikuti sesi Anda. Oke, yuk kita masuk ke materinya dulu biar kita habisin ya. Nanti setelah itu kita sharing lagi. Terima kasih teman-teman yang udah sharing. Silakan Mas Tony. Kita akan bahas apa sih itu ice breaking ya. Teman-teman, kalau secara sederhana ice breaking adalah sebuah sesi untuk bagaimana mencairkan suasana, memberikan suasana yang nyaman, kemudian saling mengenal satu yang lainnya, baik pembicara dengan audiens atau saling mengenal antar audiens ya. Dan di sesi ice breaking ini biasanya juga adalah momen untuk kontrak belajar ya. Komitmen bersama dimulai. Nah, sebenarnya yang benar apa sih ice breaking atau ice melting? Kan kalau mencairin suasana harusnya melting ya. Ini entah dari mana istilah ice breaking ya. Nanti coba digali lebih dalam. Yang jelas fungsi kita sebenarnya malah tidak hanya break, mecahin es kekakuan peserta yang belum mengenal barangkali, tapi sampai mereka mencair secair-cairnya, sampai melting ya. Makanya kita punya tagline, punya sapaan khusus buat icebreaker. Jadi kalau saya tanya salam icebreaker, jawabnya pecah. Kita coba semuanya ya. Boleh semuanya. Salam icebreaker. Pecah.
Pecah, sampai pecah. Kita coba semuanya. Salam icebreaker. Ya. Yes, pecah sepecah-pecahnya. Kalau udah pecah itu cairnya cepat ya. Kalau masih bongkahan gede kan es lama ya cairnya ya. Tugas kita pecahin tuh es. Biar pecah, biar melting. Asik kalau udah melting ya. Oke, orang yang melakukan ice breaking disebut icebreaker. Ya, kayak semacam pelari, runner seperti itulah istilahnya ya. Teman-teman, secara umum ice breaking ini dibagi dua ya. Ada soft ice breaking yang tadi saya lakukan pakai pantun, atau tadi metode Bumia pakai singkatan, itu soft ice breaking. Jadi hanya menggunakan kekuatan kata-kata ya. Kalau hard ice breaking tadi juga saya sudah contohkan, itu banyak the power of motion, banyak gerakan, banyak body movement. Ya, tinggal disesuaikan. Teman-teman pakai yang mana? Menyesuaikan lokasi dan waktunya. Ya, atau mau di-combine soft dulu baru itu hard boleh juga. Ya intinya tinggal dipilih mana yang cocok dengan audiens Anda. Oke, next. Kita habisin dulu sekilas tentang ice breaking ini. Ya, tentunya di ice breaking ini goals-nya selain mencarikan suasana, relax, menghilangkan blocking, karena masih ada pembatas ya. Audiens masih lihat nih siapa sih pembicara kita, siapa sih ini MC kita gitu kan. Mereka pasti masih ngeblocking dulu. Nah, tugas kita untuk membuka blocking itu dan bikin asik ya. Pasti teman-teman pernah melihat kan audiens yang tangannya seperti ini. Ini sebenarnya adalah body language dari dia belum menerima kita. Mereka masih ngeblok. Ya, jadi tugas kita supaya tangan ini terbuka. Maka gunakanlah berbagai metode. Kalau tadi dengan soft belum kebuka ya pakai hard. Ya, sudah mulai gerakan tangan segala macam. Ya, karena masih ada kesombongan dalam dirinya tadi. Oke. Dan yang paling penting yang harus diketahui teman-teman, pada prinsipnya ice breaking ini adalah teknik menggiring peserta dari gelombang tertentu ya. Contoh kalau kita kan ada beberapa gelombang ya, beta, alfa, delta ya. Di awal peserta tuh lebih banyak posisinya adalah di gelombang beta yang masih mikirnya macam-macam. Di kantor, di rumah anak-anak, tagihan segala macam. Ketika di acara kita pastikan yang mikirnya banyak tadi beta digiring menjadi gelombang fokus ya, alfa. Ya mungkin hanya 1-2 aja lah yang mereka bikin, yaitu acara kita. Jangan terlalu dalam juga ya, itu udah hipnosis ya. Ya itu sudah theta, itu udah hypnotic state namanya ya. Jadi di alfa saja teman-teman ya. Itu ada tekniknya, makanya sebenarnya ice breaking ini bukan sembarangan hanya ketawa hahaha, tapi menggiring peserta yang tadi mikirnya macam-macam jadi fokus. Oke. Dan prinsipnya teman-teman, audiens kita ini lebih senang di entertain, dibikin happy dibanding di-educate ya. Padahal kan sebenarnya kita mau mengeducate mereka, tapi kalau ujuk-ujuk kata Nala tadi, tiba-tiba langsung dikasih, oke, Anda tuh harus begini ini ya, orang biasanya langsung apa sih mental. Jadi ice breaking ini mohon maaf kayak semacam ya foreplay dulu lah ya. Kalau udah enak kan asik lah gitu kan ya. Jadi harus dapat. Itu goals dari ice breaking. Dan next, Master nih yang bisa pakai ice breaking ini semua profesi pada prinsipnya bisa ya. Contoh ini ada MC atau presenter, atau Anda di sini banyak ya menjadi trainer, motivator, ustadz, guru, atau yang di bidang seperti saya di Facilitator Experiential Learning ya, Pasel, Game Master. Nah, yang jadi audiens juga bisa semua kita mainkan, dari mulai anak-anak juga senang dibikin ice breaking. Kalau anak-anak biasanya paling gampang dibikin tebak-tebakan atau sulap ya. Jadi metodenya banyak untuk memberikan ice breaking ini. Oke, yang harus Anda ketahui juga, Anda harus tahu arenanya ya. Know your arena. Ini penting. Di dalam atau di luar, outdoor atau indoor. Ini akan berpengaruh kepada pemilihan jenis simulasi kita. Kalau di indoor, kita harus tahu karena space-nya terbatas, barangkali hanya di aula atau mereka duduk kemudian di round table, jadi bergerak susah, ya pastikan gerakannya yang simple. Kalau di outdoor, itu lebih bebas. Mau diapain, bisa cross gitu kan, dari titik A ke titik B seperti ini bisa. Jadi harus tahu, ini kita acaranya di mana nih? Di outdoor atau di indoor?
space-nya seberapa ya. Pastiin Anda sebelum tampil sudah cross check dulu lokasinya di mana biar Anda dapat engage dengan venue ya. Itu penting juga Anda dapatkan feel itu. Dari berbagai sisi Anda cobain. Kemudian kapan ini bisa menyesuaikan, apakah acara gathering, training, learning, seremoni, itu juga harus tahu. Oke, next. Kenapa kita butuh ice breaking, teman-teman? Ternyata setelah diteliti, ini ada bukunya, dari buku Pembelajaran Inovatif Kontemporer, disebutkan di situ bahwa konsentrasi orang dewasa itu hanya 15 menit ketika dalam sebuah pembelajaran, sebuah acara, itu 15 menit. Selebihnya mereka udah mikirin macam-macam lagi. Nah, itulah kenapa dibutuhkan ice breaking ini. Ya, bisa dengan metode tadi, sapaan, gerakan. Contoh, ketika saya bilang, coba Mas Tony di-unmute lagi. Oke. Kita coba nih, pasti semuanya langsung paham. Di-unmute, Mas Tony? Semuanya kan, kita contoh ketika lagi sesi seperti ini kan udah mulai menghilang nih peserta ya. Ada yang mulai videonya entah kemana, sudah mulai kalau digerakkan udah nunduk gitu kan, udah mulai menghilang. Kita coba kasih sesuatu lagi. Pam para pam 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 pam. Yes. Kembali lagi, fokusnya Anda dapatkan. Ya. Kita coba sekali, mana suaranya? Pam para pam pam. Pam pam. Oke, itu macam-macam bentuknya. Oke, di-mute lagi Mas Tony. Ya. Itu penting ya, supaya Anda ada di mana, saya ada di mana, tapi kita harus tetap dapat feel-nya. Next. Barangkali di sini juga masih ada yang merasa takut. Kita bagi sebuah survei juga. Ketika masih ada, bisa jadi di antara Anda yang merasa takut, worry, oh ternyata dalam sebuah next survei, ini juga ya. Ketika ditanya apa yang paling ditakutkan, ada yang naik pesawat takut, kematian juga menakutkan. Yang paling takut adalah public speaking. Wah, luar biasa ya. Ternyata ketika ditanya apa yang paling ditakutkan adalah public speaking. Bahkan ada orang, Mas saya mendingin lari-lari lapangan 2 kali deh daripada suruh ngomong di depan orang. Saking takutnya. Berarti berbahagialah Anda yang sudah bisa menampilkan diri Anda di halayak ramai atau mempunyai kemampuan public speaking, ya. Karena yang lainnya masih ada tuh takut. Tapi buat yang masih takut jangan khawatir, yang lain juga masih ada ya. So saatnya buat yang masih takut, yuk kita gali kenapa Anda masih takut dan grogi. Yuk kita akan gali sekilas. Ya. Ternyata ketika kita merasa takut, next ada beberapa nih, teman-teman. 6 giant of fear kita sebut. Ada yang takut atau khawatir karena unknown. Dia khawatir, merasa takut karena nggak tahu caranya bicara yang tepat dan mudah tuh kayak gimana. Ya, jadi pastiin tahu caranya, ikut pelatihan, salah satunya di communicating ya. Betul ya, Mas Tony ya? Nah, itu di situ banyak latihannya dan permudahlah sesuatu supaya Anda merasa lebih mudah juga. Kemudian 6 giant selanjutnya adalah fear of misunderstood. Dia khawatir audiens tidak bisa menerima materi dengan baik. Jadi solusinya pahami materi dengan baik dan berlatihlah. Wah, saya melatih diri ketika mau menyampaikan seperti ini. Gerakannya kayak gimana ya? Ekspresinya seperti apa ya? Itu penting, teman-teman. Praktik. Oke, inaudible. Pastikan olah vokal kita juga baik. Ya, ada yang takut karena, aduh, suara saya itu nggak enak mas, cempreng. Nah, nggak asik didengar ya. Latihan olah vokal. Atau alat audionya kurang memadai. Itu harus disesuaikan juga. Jadi ketika tampil di sebuah acara, pastiin juga cek sound. Ini udah pas belum? Stereo, bassnya, segala macam. Ada juga nih, 6 giant of fear. Selanjutnya ada fear of audience. Mas, kalau orangnya cuma 10, 20, saya mau berani deh ngasih materi. Tapi kalau udah ratusan, ribuan, aduh, saya grogi ya. Mindsetnya kita rubah, justru semakin banyak orang, energi yang Anda dapatkan lebih banyak. Doa yang Anda dapatkan lebih dahsyat. Ya.
atau fear of oneself. Wah, ini rentan banget nih, kayak semacam sekarang ini. Saya bisa kena oneself nih karena banyak suhu-suhu di sini. Ada Kohodoni, ada Bang Robi Habibi, The Mocha, ada para motivator yang lainnya. Saya bisa kena oneself nih. Wah, ada Pak Doni nih, ada Pak Robin, ada Bu Lucy nih, grogi nih. Tapi mindset kita harusnya dirubah. Justru ini Anda pembuktian dan berarti Anda dipercaya untuk memberi sesi tersebut. Oke? Dan terakhir, ini dia, cycle reaction. Physical reaction itu dia khawatir, takut karena badannya nggak fit, ya. Mungkin sakit kepala atau ngegas-ngegas, itu akan mempengaruhi performance Anda. Jadi pastikan istirahat yang cukup dan rileks. Alright, mana suaranya lo? Oke, Mas Tony, biar fokus lagi, kita akan mulai challenge yang pertama, ya, 1 minute challenge. Siapkan alat tulis. Belum nih. Kalau ini boleh jawab dulu di chat ya. Silakan, Mas Tony. Yang tercepat akan dapat poin. Nanti poinnya akan kita akumulasikan di akhir sesi. Siapkan yang benar jawabannya. Silakan di-share. Boleh di-share slide-nya. Kita akan kasih sebuah challenge. Oke. Siap. Oke. Bapak Ibu, teman-teman semuanya, di sini ada gambar, ya. Gambarnya adalah pemandangan. Bentar lagi. Ada pemandangan, di situ ada koboi naik kuda, ya. Ada 2 kuda. Tapi kalau kita perhatiin, ternyata di antara mereka tuh kayak ada wajah-wajah. Silakan hitung, ada berapa wajahkah yang Anda lihat. Silakan jawab di chat room. 3, 2, go. Ini harus benar, harus tepat, tapi juga harus cepat. Oke, ada yang 4, ada yang 7. Mbak Lia. Oh, Om Doni 10. 7, Om Eko. 10. 11. Oke. Banyak kali, Pak Mandus. Oke, waktu 10 detik lagi. Oke. 5, 4, 3, 2, 1. Oke, cukup. Terima kasih. Yuk, kita klik bareng-bareng. Kok Tony, pelan-pelan. Kita hitung ada berapa ya. Pertama, coba diklik next aja, Kok Tony. Nanti akan keluar bulat-bulat. Oke, klik next aja, Mas Tony. Ada yang 17. 1, 2, 3. Terus 4. Terus 5, 6. Terus 7. Terus 8. Iya, terus 9. 10. Terus. Oke, next, balik dulu. Itu harusnya ada, balik dulu Mas Tony. Jawabannya adalah 13 harusnya itu. Ya. Tadi nggak ada yang jawab 13 ya Mas Tony ya? Ada yang 10, 16, 17. Jawabannya adalah, kalau ini hampir 13. Ya, nanti kita bagi ini slide-nya. Oke, pertanyaan, angka 13 sih ya. Oh iya, nggak boleh ya. Oke, selanjutnya nih. Cepat ya jawabnya ya. Silakan. Kak Tony, ini challenge berikutnya. Tadi belum ada yang berhasil. Berikutnya adalah, oke, ibu kota Australia yang benar Sydney atau Sydney? Jawab di chat room. 3, 2, go. Alright. Terima kasih Anton, Lia. Oke. Sydney. Oke, Zulfikar. Terus 10 detik lagi. Oke. Oke.
Oke, Mohlis, beda. Oke. Oke, 5. Ayo, 5 detik lagi. 4, 3, 2, 1. Alright. Dan klik. Silakan Mas Tony. Jawabannya adalah next. Oh, selamat berbuka buat yang di Makassar ya. Ibu kota Australia yang benar adalah Canberra ya. Waduh, Bapak Ibu ini waktu pelajaran geografinya kemana? Tadi ada yang benar kayaknya Wicaksana ya, sama Pak Zulfikar tuh. Oke, dapat 1 poin ya. Ya, bukan Sydney atau Sydney ya. Wah, maklum lagi lapar. Oke. Baik, kita habisin dulu materinya. Kita lanjut dulu. Itu intermezzo. Next, Mas Tani. Ya, bagaimana sih kita menjadi amazing icebreaker? Yuk. Kalau tadi ada icebreaker nomor 1 Indonesia, Mas Ferdi Kawi, Mas Anton, itu guru saya juga. Salam buat Ferdi ya. Oke, kita harus ingat icebreaker punya 3 peran atau fungsi. Yang pertama adalah to info, untuk memberikan informasi atau pesan ya. Jadi pastikan informasi yang kita sampaikan itu harus yang valid, sampaikan dengan yang clear, tepat. Contoh ketika Anda menyampaikan sesuatu, terima kasih Bapak Ibu yang sudah hadir, silakan sambil menunggu, boleh yang mau ke toilet dulu ada di sebelah kiri. Waduh, padahal toilet ada di sebelah kanan. Wah, Anda akan dimarahi tuh sama audiens. Gimana sih Mas ngasih infonya, katanya di kiri. Nggak ada itu, sebelahnya kanan. Waduh, jadi contoh seperti itu. Atau ketika Anda menyampaikan informasi tentang rundown, kita akan kumpul lagi jam 1.30. Ternyata jam 1 harusnya sudah mulai. Ya panitia yang akan marahin, gimana sih Mas? Harusnya kan jam 1 udah mulai. Gitu. Nah, jadi pastikan ketika Anda menyampaikan informasi itu clear, jelas. Oke, kemudian to persuade ya. Ini penting karena Anda ingin melibatkan audiens Anda untuk memengaruhi Anda. Contoh kayak tadi, dalam ruangan Anda ingin peserta Anda berdiri. Nah, itu ada tekniknya ya. Jadi ini lagi ingin mempengaruhi orang bergerak. Oke, ada juga menghibur, kasih hiburan. Oke, next. Dan ini rahasia juga, kita habisin dulu. Mas Tani, untuk jadi amazing icebreaker, Anda harus memperkuat 3V. Next. Apa itu 3V? Ini penting banget ya. 3V adalah yang pertama verbal ya. Pilihlah kata-kata yang menggerakkan, karena kan tugas Anda tadi selain memberikan informasi ada mempersuade. Jadi kata-kata Anda juga harus disesuaikan ya. Contoh, ketika Anda bilang bisa atau enggak, usahakan Anda sebagai motivator mengarahkannya bisa ya. Bisa kan? Karena akan beda ketika bisa enggak. Seperti itu ya. Oke. Pastikan juga dengan vokal yang luar biasa. Kalau tadi hanya verbal, efeknya hanya 7%. Kalau vokal itu 38%. Ya. Kalau visual itu 55%. Contoh ketika Anda bilang ayo. Kalau kata ayo saja itu hanya 7%. Tapi kalau ayo itu naik jadi 38. Daya dobrak ya, daya dorong ya. Tapi kalau Anda tambahkan lagi kata ayo tadi, baik ayo semangat, ayo bergerak, dengan sebuah gerakan, ayo, itu audiens kita lebih tergerak lagi. Ya, ini berdasarkan riset dari Albert Mehrabian ya. Jadi kita selaraskan antara kata-kata yang kita pilih, vokal yang kita ucapkan, kemudian visual kita, gerakannya ya. Oke, semuanya berdiri. Ya, ada gerakan mengarahkan ke atas. Oke, kita selaraskan. Next, materi terakhir. Ya, teman-teman, untuk menjadi seorang amazing icebreaker, ya tentunya harus punya kekuatan yang lainnya, yaitu the power of 3. Yang pertama adalah penting, ini personal branding. Ya, ini diajarin sama Ko Doni ya. Bagaimana kita membranding kita menjadi seorang apa sih? Motivator kocak. Ya, Bang Robi Habibi sudah membrandingnya seperti itu. Jadi itu juga akan memindset peserta, oh motivator kita seru nih bakalan nih karena kocak orangnya. Oh, atau motivator religius, oh berarti sudah diarahkan brandingnya tentang motivasi yang religius. Seperti itu. Contoh saya master icebreaker, wah jadi masternya nih
Seperti itu untuk ice breaking. Personal branding itu penting, kemudian jangan lupa juga networking. Anda harus memberikan waktu untuk silaturahmi Anda. Ketika Anda bagus, keren, tapi Anda nggak silaturahmi, nggak ngasih tahu bahwa Anda punya kemampuan, ya sayang. Jadi jalinlah jaringan-jaringan networking ke berbagai instansi, kemudian asosiasi atau ormas, ya supaya banyak yang mengenal Anda, atau provider training, ya itu penting. Anda networking, ya. Seperti hari ini ada kurang lebih 60-an orang, ya, atau yang aktif saat ini ada kurang lebih 48, 50-an. Ya, Anda sebenarnya juga sedang networking karena jadi saling mengenal, ya. Oh, ada yang dari Palembang, ada yang dari Jambi, ada yang dari Jakarta, ada semua Nusantara hari ini ada. Ya, harapannya networking ini tetap terjalin sebagai profesi public speaker, ya, khususnya motivasi atau sebagai MC, ya, atau ice breaker. Dan terakhir, the power of ice breaker yang selanjutnya adalah KSA, ya, knowledge. Silakan ditingkatkan terus, skill Anda ditambahin lagi. Yang bisa nyanyi itu juga bisa jadi bahan Anda menyampaikan materi, bisa jadi bahan Anda ice breaking. Ya, ada guru saya, dia ice breakingnya pakai nyanyi dengan gitar, kadang pakai saksofon. Nah, itu juga luar biasa. Audiens tertarik gitu, kemudian nyanyi bareng. Bisa seperti itu. Dan yang paling penting adalah excellent attitude. Persiapkan sikap terbaik Anda. Jangan sampai kita sombong, angkuh, ya. Jadi tetap kalem, tetap humble, tetap asik, enak, ya. Kalau udah itu, Anda bisa banyak opportunity. Oke, itu materi utamanya, ya. Sampai saat ini bisa dipahami, ya. Sebelum kita simulasi lagi, silakan Mas Tony, barangkali ada yang mau sharing dulu. Alright, hello. Hello. Oke, silakan Mas Tony. Sebelum kita simulasi berikutnya, kita kasih kesempatan buat yang mau sharing dulu. Oke. Silakan, mungkin ada yang mau sharing? Atau mau nanya, ya barangkali saya bisa jawab. Boleh. Silakan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Rahul. Ada yang mau bertanya? Silakan, mungkin bertanya secara langsung atau bertanya lewat chat juga boleh. Wah, silakan ya, Bapak Ibu yang mau berbuka puasa terlebih dahulu, ya. Oh, silakan Pak Rusli, Mas Anton. Pak Rusli, silakan. Oke, silakan Pak Rusli. Anton, Pak Rahul, terima kasih. Cuman ini, apa namanya, biasanya ketika kita conduct satu training, biasakan level of understanding, apa istilahnya ya, apa ya kita bahasanya, IQ atau apa, maksudnya orang-orang yang cara pemahamannya itu lebih cepat. Biasanya kan kalau audiensnya teman-teman yang dari perusahaan tertentu itu biasanya lebih cepat tanggap gitu. Nah, gimana kalau misalnya orang-orang yang, mohon maaf, misalnya dari perusahaan yang agak-agak low tapi dia mengadain acara gathering, dan itu kadang kayaknya sih lebih ke agak susah dikasih tahu gitu loh. Mungkin perlu skill atau apa ada hal-hal tertentu yang kita bisa lakukan sehingga orang-orang yang agak-agak susah diatur atau gimana ini, yang gimana cara engage mereka. Begitu Pak Rahul. Oke, siap. Baik, terima kasih Pak Rusli, pertanyaannya menarik. Boleh satu lagi dulu biar sekalian Mas Tony. Boleh, silakan. Satu lagi Bapak Ibu yang mau bertanya secara langsung boleh, lewat chat boleh. Oke, ini ada lewat chat ini. Saya bacakan ya Pak ya. Pak Rahul saya boleh, bacakan. Boleh. Oke, dari Lucy Chandra, Ibu Lucy Chandra. Gimana caranya supaya bisa lebih ngocol atau gokil atau seru? Saya orangnya serius soalnya. Nah, itu. Gimana Pak Rahul? Orangnya serius, caranya biar bisa seru, bisa lucu, gokil. Silakan Pak Rahul. Oke, terima kasih. Yang pertama, ini sebenarnya mirip ya pertanyaannya, menyambung kalau kita lihat ya. Yang pertama, ada audiens relatif susah diatur ya, bisa jadi seperti itu ya Pak. Atau secara intelektual itu berbeda ya, karena memang beda-beda. Jadi kita juga harus mempersiapkan beberapa alternatif. Kenapa di awal kita ada namanya preparation, itu ada, kalau di training kan ada namanya TNA ya Pak,
training need analysis. Jadi kita dari data itu kita bisa tahu tadi know your arena salah satunya di situ. Siapakah audiens kita? Berapa jumlahnya ya? Karena itu juga akan mempengaruhi aktivitas kalau orangnya sedikit dengan orang yang banyak itu berbeda ya. Oke, kemudian secara intelektual. Ini levelnya manajer, direksi atau staf biasa. Nah, atau kalau di kementerian ada eselon berapa ini? Nah, itu. Atau secara demografinya, umurnya berapa nih? Orang milenial, pertengahan atau kolonial. Itu juga menyesuaikan. Atau juga yang jadi pertimbangan, oke ini orangnya bebas, oke plural atau eksklusif. Maksud saya ada kalanya peserta juga yang mohon maaf yang syar'i gitu kan. Jadi pastikan kegiatan kita juga yang tidak ada persentuhan. Itu juga penting Pak untuk digali informasi. Karena bisa jadi ketika kita melakukan instruksi sebuah simulasi kemudian tidak sesuai prinsip mereka, itu akan terjadi rejection Pak. Penolakan, saya nggak mau Mas. Nah, itu berat untuk kita naikin lagi. Jadi harusnya kita sudah mengantisipasi. Kemudian untuk orang-orang yang kayaknya susah diatur, tadi kita harus perlu ekstra. Saya juga pernah mengalami seperti itu Pak. Ada orang yang ngeyel-ngeyel. Justru ketika ada orang-orang yang seperti itu Pak, kita sebut namanya finding face, cari orang yang lucu, cari yang jadi bumerang, biang kerok, sorry. Justru jadi role model Pak. Wah gimana Pak? Contoh kan pasti nggak semuanya Pak, pasti 1, 2, 3 orang sebenarnya yang modelnya gokil kayak gitu. Oke, kita kasih dia panggung untuk memberikan contoh. Contoh Pak, kalau patung pancong itu gerakannya kayak gimana ya Pak? Kayak gini nih, wah orang-orang kayak gitu, kita kasih panggung aja Pak. Itu akan mempermudah kita daripada kita lawan mereka Pak. Mending kita memanfaatkan orang-orang seperti itu. Itu jawabannya. Bisa kita juga menjalin kedekatan mulai dari awal. Ketika datang sudah kita sapa, apa kabar Pak? Sambil tos segala macam ya. Nah ini tos mungkin di new normal bisa jadi sesuatu yang haram ya. Karena kita sekarang sudah menghindari yang tos, padahal sebelum ini ya harapannya setelah ini itu juga masih tetap kita lakukan karena di telapak tangan kita tuh ada energi ya. Tapi saya nggak tahu nanti ke depan seperti apa. Itu luar biasa Pak efeknya Pak. Mereka jadi nyaman, ini siapa sih ini orangnya asing nih, udah kita datang, apa kabar Pak? Selamat datang. Seperti itu. Itu bisa kita gali agent seperti itu dari awal. Oke, jadi bagaimana juga pastiin instruksi kita hindari kata-kata istilah-istilah intelek Pak. Ya, contoh, Bapak Ibu sekalian kita sedang menghadapi era disrupsi atau VUCA. Apa gitu VUCA? Padahal peserta kita tuh mohon maaf level-level low gitu kan. Apa sih VUCA itu gitu. Mungkin kalau levelnya manajer atau direksi oke. Kita akan ada simulasi bagaimana kita harus adaptif. Oh, mereka nyambung. Jadi itu juga perlu jadi pertimbangan Pak untuk diksi verbal kita. Oke, kemudian semoga terjawab Pak Rusli. Mohon izin kalau kurang. Nanti kita discuss lagi. Oke. Oh, apa ini? Oke, saya jawab buat Bu Lucy dulu ya. Ya, ini memang karakter orang beda-beda ya. Jadi buat Bu Lucy, buat gokil atau lucu, sebenarnya juga bisa. Materi icebreaker kita bisa dengan menggunakan video. Kalau Anda kayaknya merasa kurang, kalau aku harus joget-joget, kayak Raul tuh kayaknya, enggak ada. Ya bisa tadi metode Bu Mia kan. Oke, Bapak Ibu sekalian, saya ada soal yang bisa dapat coklat. Pertanyaan ini, wah mereka intinya kan mereka terlibat aktif. Oke, atau saya akan kasih video yuk kita joget dulu. Goyang, katakanlah yang lagi ingin kemarin goyang kewer-kewer. Nah, itu mudah sekali. Kasih video peserta yang goyang. Atau ambil satu orang, ikuti gerakan Bapak ini ya. Nanti siapa bergantian, itu juga bisa. Jadi banyak tekniknya. Kalau merasa kita belum siap untuk memberikan contoh pada diri kita, kasih audiens kita yang tampil. Seperti itu, Bu Lucy. Jawabannya. Tadi ada pertanyaan lagi, kayaknya satu lagi, Mas Tony. Oke, terima kasih Pak Rahul. Kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya. Ini ada dari Pak Gunawan Lukito. Gimana Pak Gunawan tuh? Master Icebreaker Pecah Rahman. Wih, Pak Rahul Rahman, mantap. Mana yang dipentingkan nih Pak? Profil
audience atau profil pemberi kerja, pemesan icebreaker. Sorry nih, buka dapur kita, salam kocak luar biasa. Profil audience atau si pemberi kerja yang memesan kita, mengundang kita sebagai icebreaker. Oke. Sebenarnya bisa dua-duanya juga ya. Pertama yang paling penting di awal adalah membangun engage pada audiens kita. Jadi pastikan kita menyapa dengan tulus. Apa kabar Bapak sekalian? Luar biasa hari ini saya bertemu orang-orang yang penuh semangat, luar biasa, mana caranya? Itu dulu profil audiens dulu yang kita sapa. Karena kan kita berhadapannya dengan mereka. Ya kalau kita nggak dapat hati audiens kita, berat kita ngangkatnya. Mau diapain mereka juga ogah. Oh nggak pernah disapa sih kita nggak pernah dipuji-puji. Orang tuh prinsipnya kalau di hukum Maslow kan seperti itu Bapak Ibu sekalian. Orang tuh paling senang pertama disebutkan namanya. Kalau face to face ya, pasti saya merasa pede ketika menyebut Mas Randy Sullivan. Gitu. Dia pasti senang, senyum kan minimal. Mas Asep Ridwan, sehat Mas? Ya, itu sederhana sekali. Jadi kalau kita sapa, apa kabar Bapak Ibu dari PT Sukses Maju? Apa kabar semuanya, woi? Apalagi kalau kita bisa gali tagline atau yel-yel dari audiens dalam hari ini perusahaannya. Seperti itu. Itu akan cepat kita dapat feel-nya. Bisa juga dengan metode kompor. Wah, tadi dengan cara exaggeration, melebih-lebihkan ya. Orangnya ada 100 orang, tapi kita pilihnya ada 1000 orang. Wah, luar biasa nih. Hari ini ada 1000 orang yang bersemangat. Wah, orang akan gampang termotivasi ya. Atau berdasarkan jabatan atau berdasarkan divisi. Ini ada divisi HRD, mana suaranya HRD? Divisi rekrutmen mana? Itu sudah seru sendiri. Atau berdasarkannya kalau tadi meeting Nusantara kan ada di berbagai daerah ya. Luar biasa hari ini saya bertemu dari Nusantara. Mana suara dari Sumatera? Dari Jawa. Karena orang akan senang kalau dipanggil. Orang akan menunjukkan bahwa saya lebih hebat ya dengan cara dibikin kompetisi seperti itu. Nah, pemberi kerja pasti itu kan biar kita nanti repeat order lagi ya pasti dong. Dan hari ini terlaksana acara kita dengan luar biasa tentunya berkat para panitia dari provider A kita sebutin. Itu juga penting. Kalau Anda pengen lama, pengen dipanggil lagi sama provider itu ya sebutin dong. Contoh hari ini terima kasih buat Communicating yang sudah memberikan kesempatan buat saya bisa berjumpa dengan teman-teman semuanya. Ini juga sebenarnya kan saya sedang menyampaikan itu. Ya pihak Communicating, Mas Tony sebagai CEO juga pasti senang ya Mas Tony ya disebut ya. Ya silakan buat teman-teman yang punya relasi teman yang mau belajar tentang public speaking ya, tempatnya di Communicating. That's it. Oke, kemudian tadi sore ada pertanyaan dari Pak Gunawan ya tentang ABCD commitment. Tadi saya baca di chat ya. A itu active participation. Ini penting teman-teman. Supaya mereka terlibat dari awal sampai akhir itu secara aktif. Jadi nggak ada yang pasif. Nah, karena kan kita ingin kelas kita, acara kita kan semuanya terlibat. Jadi kita udah framing aktif. Setuju? Bungkus. Setuju? Sepakat. Sepakat? Setuju. Seperti itu. Yang B itu be open minded, berpikiran terbuka. Positif ya, be positif, berpikiran terbuka dan berprasangka baik. Positive thinking and positive feeling. Ini penting karena ada kalanya ketika tadi 5 menit lagi ya, wah udah habis nih ya. Say concentration, jangan sampai Anda ada di sini tapi pikirannya kemana-mana. Kan sering ya kita menghadapi situasi seperti itu. D, lakukan dengan sepenuh hati karena dalam satu training acara ada kalanya orang mengikuti itu karena terpaksa disuruh sama atasan, sama pimpinan, sama perusahaan. Ya. Ada yang karena kesempatan nih bisa jalan-jalan. Nah, atau ada yang pengen meningkatkan dirinya. Itu beda-beda. Jadi kita giring mereka lakukan dengan semangat. Dan terakhir ini penting, enjoy every activity. Pastinya sayang dong mereka sudah menginvestasikan waktu, investasikan harga, tapi nggak enjoy. Seperti itu, Mas Tony. Oke. Siap, baiklah. Terima kasih Pak Rahul Rahman telah bergabung untuk online kelas Communicating Academy hari ini. Terima kasih Mas juga Tony atas waktu dan kesempatannya. Siap. Mohon izin, saya mau habisin sekelebat aja tuh. Apa namanya materinya, biar teman-teman
nanti boleh, punya boleh. akses untuk mendapatkan materi ini ya. Sebenarnya Oke. saya bisa plug Mas Tony langsung di next aja masih dapat ya waktunya ya. Oke, boleh Pak. Oke, ini bisa nanti teman-teman gunakan juga soalnya biar tahu ini buat offline maupun online class ya, gamesnya. Jadi ini ada 1 minute challenge, ada ini tentang game fokus ya. Ini lakukan, sebenarnya tadi mau kita lakukan tapi waktu kita terbatas ya. Ini buat MC juga penting ya, untuk games kepala digaruk, kelapa diparut bisa kita mainkan ya. Silat lidah challenge ya buat MC, ini juga bisa jadi metode ice breaking. Next aja ya Mas. Ini untuk sesi online, peserta kita ajak terlibat, makanya tadi kan peserta diajak pakai ada tulisan ya, pakai kertas. Ini menebak angka 9 dari 1 sampai 100 ada berapa. Next. Wah, ini banyak banget sebenarnya yang ini kita sharing, teman-teman. Ya, coba next sampai habis. Ini jawabannya ya, ada 20. Oke, ini juga ada Mission Impossible, ini tentang motivasi, bagaimana orang jangan sampai bilang impossible tapi I'm possible. Ini tentang fokus, ya, tentang mengarahkan seseorang, ya, pasti jawabannya biasanya susu, gitu kan, terakhir, malah harusnya air. Ini sama. Next, variannya sampai terakhir. Ini mereka harus menyebutkan nama warnanya dari tulisan ini. Teman-teman, ini juga contoh banyak sekali bisa dimanfaatkan ya. Jadi tidak hanya hi hello tapi ada banyak oke, alright, kukuruyuk dan segala macam. Ada gaya tepukah. Nah, ini biasanya kelas khusus kita pakai dengan durasi yang lama. Oke, demikian Mas. Pak Rahul. Ya, terakhir Mas Tony. Slide terakhir. Mungkin ada game singkat yang bisa kita mainkan. Mungkin terakhir game singkat aja yang paling singkat. Oke, di slide terakhir dulu deh. Oke, siap. Ya. Dihabisin dulu, baru kita akan tutup ya. Oke, siap. Ini gamenya ada di situ nanti tuh. Next, terus. Berpasangan, ini lingkaran. Wah, terakhir teman-teman, sebagai speaker, ini mindset yang selalu saya lakukan tadi ya. Lakukan seperti baru pertama kali, feel-nya, ya. Rasanya itu baru pertama kali, jadi antusias. Tapi lakukan seperti kita udah ribuan kali. Jadi kita profesional. Oke, sebagai penutup, teman-teman, halo. Boleh di-unmute dulu semuanya, Mas Tony. Oke. Kita tutup dengan good job dancing ya. Belum good job dancing. Sorry banget, jadi hari ini belum ada yang dapat buku ya, nggak apa-apa lah ya. Next ya. Kan boleh nanti di komunikasi, boleh di situ. Yang mau lebih dalam kenal lagi, boleh di IG kita, boleh berkawan nanti follow Master Speaker Indonesia ya, atau di YouTube-nya. Oke, terima kasih teman-teman. Yuk kita kasih apresiasi buat kita semuanya dengan apa yang sudah kita lakukan selama ini, dengan apa yang sudah kita capai. Gampang sekali. Ini saya bilang yuk kita bareng-bareng seperti ini. GWO ya, good job. Ya, good job itu kita spell tapi one by one. Kan GOD JOB. Spell in English ya. GWO. Good job. Seperti itu ya, bareng-bareng ya. Ya, tadi gerakannya gitu ya. GWO. Good job. Gampang ya, mudah ya. Nah, ini cara instruksi juga. DWODJOB. Bukan DJ ya. DJ lagi. Ayo bareng-bareng. Siap, semua yang tangan di sini. Belum. Kita main bareng-bareng ya. Siap semuanya. 3, 2, 1. GWO.
Biasanya kalau orang sebelah kanan, kita pura-pura orang sebelah kanan seperti ini. Bareng-bareng ya, siap. Double O, G double O, double O, D J O B, Gucok. Sebelah kiri. Good job. Ke depan seperti ini ya. Siap ya, bareng-bareng. Sekarang kita bareng semuanya jempol di depan. Jempol di depan. Kita kasih good job buat semuanya yang sudah semangat hari ini. Ya, sudah luar biasa, membuka diri, membuka hati untuk belajar. Good job seperti ini ya, bareng-bareng ya. 3, icebreaker. 2, 1. D double O, D double O, D double O, DJ O, D double O D J O B, D double O D J O B. Oke, terima kasih. Sukses buat semuanya. Salam SBK pecah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sehat selalu. Good job. Oke. Baiklah, Sebelum terima ditutup kasih sama Tony, tak izin 30 detik. Boleh ya? Sebentar. Materi yang tadi di-share itu, kemudian filenya di-share di grup, biar teman-teman juga bisa belajar jenis-jenis ice breaking yang tadi disampaikan. Bagaimana? Harus minta izin dulu sama Coach Rahul ini. Sudah dari awal, Coach. Silakan di sharing. Iya, diizinkan materinya. ya. Izin, monggo di-share lagi. Ini kan materi dari Coach Doni juga. Terima kasih. Saya atas nama Communication dan teman-teman mengucapkan terima kasih. Terus yang kedua, kalau teman-teman mau tanya-tanya private, bolehkah menghubungi lewat WA atau Instagram? Lewat mana yang kira-kira mereka boleh tanya? Boleh semuanya kok. WA boleh, Ya. Instagram boleh, di-follow, nanti saya follow back ya. Mantap. Oke. Ini biar silaturahmi kita lebih dahsyat lagi. Amin. Alhamdulillah. Terima kasih. Saya kembalikan ke host kita, Tony. Silakan. Baiklah, terima kasih Pak Doni. Tentunya terima kasih sebanyak-banyaknya kepada narasumber kita hari ini, Pak Rahul Rahman, karena telah berbagi mengenai materi Be a Icebreaker ya. Mantap, Be a Professional Icebreaker. Baiklah, terima kasih Pak Rahul, terima kasih Bapak Ibu, teman-teman semuanya telah bergabung di online class Communicating Academy. Semoga bermanfaat. Selamat berbuka puasa Bapak Ibu, teman-teman semuanya. Terima kasih semuanya. Terima kasih, dadah. Selamat berbuka. Selamat datang di Communicating Academy. Communicating Academy adalah lembaga pelatihan profesi di bidang komunikasi dan penyiaran pertama dan terbesar di Indonesia. Communicating Academy menyiapkan Anda menjadi insan komunikasi dan penyiaran yang unggul, kompetitif, dan siap menjadi bagian dunia global. Dapatkan pengalaman berbeda dengan berlatih di Communicating Academy bersama para berpengalaman. Communicating Academy didukung dengan fasilitas pelatihan bidang komunikasi dan penyiaran yang terlengkap. Mari bergabung bersama Communicating Academy dan jadilah yang terbaik. Communicating Academy, your future starts here. Semua, sampai ketemu lagi.